Bubu Kauku, agama itu mudah. Malam ini hujan membasahi hutan itu. Setelah mendapatkan harta yang begitu banyak sebelumnya, mereka sangat kegirangan. Tidur, makan, dan mandi, mereka selalu ditemani harta mereka. Namun mereka akhirnya tersadar, untuk apa harta yang banyak kalau tidak bisa digunakan? Mempunyai harta sebanyak gunung pun, kalau tidak bisa digunakan atau tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk apa? Gumam mereka. Seketika Ali teringat perkataan gurunya. Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa. Begitupun Amar. Al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuk, wa anta tahrusul mal, al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Mata khazanul amwal wa baqiya khazanul ilm. A'yanuhum mafqudatun wa ashkhasuhum fil qulubi majdudatun. Ilmu itu lebih baik daripada harta benda. Ketahuilah, ilmu itu menjaga kalian, sedangkan harta kalianlah yang menjaganya. Ilmu itu akan menjadi hakim yang membela kalian, sedangkan harta akan menghakimi kalian. Para penyimpan harta akan mati, namun penyimpan ilmu akan tetap ada. Sekalipun mereka sudah tiada, nama mereka akan selalu ada dalam hati. Demikian juga dengan Jaid yang mengingat salah satu surah favoritnya karena menyukai makna dan gaya bahasa surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Sejak hari itu mereka memutuskan akan membuang semua harta mereka. Keesokan harinya, setelah mereka selesai membungkus semua harta itu untuk dibuang, dari arah barat datang seorang pedagang. Sate, sate. Wah, sepertinya saya ini sedang melihat calon pembeli. Saya ingin menawarkan kepada panjenengan semua, apakah ingin membeli sate saya ini? Di sini ada sate sapi, kambing, rusa, onta pun juga ada loh. Ada, Cil. Kami masih hauran. Kami ingin membuang harta-harta kami ini. Lah, kepiye toh? Yang pasti rezeki itu sudah diberi sama Allah, harus disyukuri. Bukannya nggak bersyukur sih, cuman kan harta segunung, namun tak membawa untung. Seperti orang yang kakinya buntung dan perutnya yang busung. Maksudnya, harta ini gak ada manfaatnya sama sekali untuk kami, Bu. Harta ini hanya membuat kami lalai kepada Tuhan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Anfal.
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Lah terus, sampean pikir saya ini berjualan untuk apa loh? Perkataan sampean semua ini ada benarnya. Tapi tidakkah sampean merasa sudut pandang sampean semua ini terlalu sempit? Apakah kalian belum pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW? Inna hadzal mala hadiratun hulwatun faman akhadzahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal ma'unatu huwa wa man akhadzahu bighairi haqqihi kana kallazi ya'kul wa la yasba'u. Sesungguhnya harta ini seperti tanaman yang indah dan hijau. Orang yang memperolehnya dengan cara yang benar dan menempatkannya pada jalan yang benar, maka harta itu tidak akan menjadi penolongnya untuk taat dan memperoleh pahala. Dan barang siapa memperolehnya dengan cara yang tidak benar, maka ia seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Hadis riwayat Muslim. Coba tengok lagi panjenengan semua di Al-Quran itu dengan munasabah dan lihatlah pendapat para ulama yang ahli di bidangnya. Apakah belum sampai pada kalian ayat هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Bahkan sebenarnya Allah itu memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia-Nya, seperti penggalan ayat berikut ini loh. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Sesuai dengan penjelasan para ulama, memungkinkan beberapa arti, di antaranya bahwa Allah mengharamkan perkara kemudian memperbolehkannya, maka memerintahkannya adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan. Sebenarnya dari Imam Abu Mansur Al-Maturidi pernah mengatakan bahwa dasar yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa setiap perintah yang disebutkan setelah larangan maka berada dalam hukum ibahah atau memperbolehkan. Setiap hal yang berada dalam ibahah maka hukumnya sesuaikan dengan kondisi. Bila kondisinya menuntut fardu maka hukumnya fardu. Bila wajib maka hukumnya wajib. Dan bila berkaitan dengan etika maka menyesuaikan pula dengan hukum etika. Tapi ini sebenarnya ada beberapa perbedaan tafsir. Substansi bertebaran di bumi usai menunaikan Jumat yang dimaksud sebenarnya adalah izin dari syariat untuk melanjutkan aktivitasnya dalam sehari-hari, seperti dalam pekerjaan, mencari ilmu, beristirahat, dan lain sebagainya. Pesan yang ditekankan oleh Allah sebenarnya dalam ayat di atas adalah agar seorang muslim meluangkan waktunya di hari Jumat untuk menjalankan kewajibannya di hari Jumat. Setelah ibadah Jumat ditunaikan, mereka dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Wallahu a'lam. Setelah mengucapkan hal tersebut, pedagang pun pergi. Mereka bertiga pun termenung. Apakah kita salah dalam memahami agama selama ini? Pikir mereka. Dan mereka mengurungkan niat mereka untuk membuang harta mereka, dan mereka pun menjalankan rutinitas seperti biasa kembali. Setelah
beberapa waktu kemudian, entah karena apa, binatang-binatang hilang dari hutan dan ikan-ikan tidak lagi bermunculan. Bahkan buah-buahan yang biasa mereka makan pun telah habis. Dilanda kelaparan beberapa minggu, mereka pun mulai beringas. Kadang kotoran pun disangka coklat oleh mereka. Mereka kembali merenung. Untuk apa puja harta kalau makan saja tidak bisa? Masing-masing dari mereka berpikir, Oh, alangkah jahatnya saya kepadamu selama ini ya Allah ya Rabbi. Dan betapa aniayanya diri saya kepada diri saya sendiri. Nafas, kesehatan adalah hal-hal yang lupa saya syukuri. Harta materi ini hanyalah sebagian kecil dari nikmatmu yang tak tertandingi. Perkara bertahan hidup adalah perkara darurat. Aku masih bisa hidup tanpa harta. Namun, aku tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Bahkan seorang raja pun yang mempunyai 12.000 singgasana dengan jutaan pasukan, kalau tidak bisa makan dan minum, jadi apa? Sungguh, jika seandainya karena lapar ini menyebabkan kematianku, aku tak mengapa. Jika itu lebih baik menurut hisapnya. Namun, apakah saya artinya menyerah pada hidup? Apakah itu yang guru kami ajarkan? Apakah itu yang Rasulullah ajarkan? tiba-tiba pedagang yang dahulu pernah menghampiri mereka datang kembali. Sate, sate, sate. Sontak mereka bangkit dan berlari mendekati pedagang. Daging! Geng, daging! Makan! Alhamdulillah. Cil, daging Cil. Apa aja pilihannya? Wah, kebetulan sekali hari ini spesial hanya terdapat satu jenis daging saja. Satu jenis daging? Maksud Anda? Hari ini hanya ada daging BUBU KUBU. Gimana? Seketika Ali teringat saat-saat dia mengajar bocil kematian bernama Aja. Bu, Uku, I love you ku kepadamu. Babi. Hei, jur-bujur. Antum bercanda kan? Bukannya Anda yang menasihati kami tentang perkara agama. Tidak mungkin Anda menjual barang haram. Bukankah itu tidak sah dalam jual beli? Hahaha. Saya sebenarnya tidak pernah ingin menjual daging ini. Tapi saya berniat untuk membuangnya. Namun saya lihat lagi keadaan kalian sebenarnya sungguh sangat mengenaskan. Pisau ditajamkan di asahan. Mengasahnya janganlah kasar. Kami semua sedang kesusahan. 2 minggu menahan lapar. Wah, sayang sekali. Kebetulan bekal yang saya punya juga mau habis, Tuan. Dan perjalanan ke rumah saya itu sekitar setengah bulan dari sini. Melihat kondisi dari panjenengan semua, sepertinya panjenengan ini tidak akan mampu untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Oh iya Bu. Bu, tahu gak Bu? Kenapa semua hewan-hewan dan buah-buahan tiba-tiba aja hilang semua dari hutan ini Bu? Iya, tiba-tiba saja hewan dan buah-buahan yang bisa kami makan menghilang dari hutan ini. Kalau hal itu saya tidak tahu loh. Mungkin karena Tiba-tiba pedagang tersebut menghentikan ucapannya. sebenarnya saya tidak yakin. Tapi yang saya yakini panjenengan semua kalau tidak ada makan dalam beberapa hari lagi, maka akan dalam keadaan sekarat. Karena saya sebenarnya tidak menjual daging ini. Maka saya akan letakkan daging ini di sini. Terserah panjenengan semua ingin menggunakannya untuk apa. Berlalulah pedagang tersebut setelah beberapa waktu. Jadi daging ini akan kita apakan? Kalau aku sih, aku lapar bro. Ya sudah. Kita makan aja. Toh ini juga darurat. Aku tidak akan memakannya. Kalian silahkan saja makan. Aku lebih baik memakan rumput. Hah? Kau ini bodoh ke apa ke ha? Kau ingin kami menyaksikan kematianmu? Aduh,
Agak lain nih orangnya. Aku tetap kepada keputusanku. Amar ingin sekali memamai lebih jauh, namun dia urungkan karena sangat lemah untuk berbicara pun dia sudah kesusahan. Hah? Ya udahlah, terserah kau lah. Kau makanlah tuh rumput puas-puas. Zaid dan Amar pun memasak daging babi tersebut dan menyantap dengan lahap sampai meriga-riga. Melihat hal tersebut, Ali hanya memandang mereka dengan tatapan kosong. Zaid sebenarnya tidak tega dengan Ali. Nggak apa-apa nih kita makan enak-enak gini. Tapi Ali cuma lihat loh. Nanti hak mata, kasihan dia. Sudahlah, biarkan saja dia. Tuh orang emang agak lain emang. Dah, terusin makan. Amar tidak sadar sebenarnya Zaid lebih aneh. Pada malam harinya, saat suasana sudah sepi dan semua orang sudah tertidur, ada seseorang yang menyelinap dan mengambil daging babi tersebut dan memasaknya. Orang tersebut membangunkan salah seorang di antara mereka. Hei, bangun. Ali, ayo bangun. Ali, ayo bangun. Amar, ada apa? Nih, makan. Isilah perut kau tuh. Tidak, terima kasih Amar. Aku tidak ingin melanggar perintah Tuhan. Seandainya aku mati pun, aku ingin meninggal dalam keadaan taat kepadanya. Iya, kau benar, Ali. Siapa juga ya kan yang gak mau meninggal dalam keadaan taat. Tapi kau harus ingat juga tujuan persyariatan hukum dalam agama ini adalah salah satunya juga untuk hifzun nafsi. Dan itu saling berkolerasi dengan penjagaan yang lain. Sekarang kutanya, bagaimana kau ingin menjaga agama? Kalau ingin berdiri saja kau tidak bisa. Terus, bagaimana kau mau mendirikan sholat? Kalau untuk berdiri saja kau tidak bisa. Tapi Sudahlah, tidak usah ada tapi-tapian. Kalau kau mati, kami juga yang susah nguburinnya. Kalau kau tidak mau makan pun akan kupaksa kau untuk makannya. Kalau perlu, kubangunkan si Zaid untuk membantuku biar kau makan. baiklah, kali ini saja. Hei, kau tahu Ali, walau aku tidak terlalu menyukaimu, tapi rasanya tidak menyenangkan melihat temanmu mati tanpa kita pernah berusaha untuk menolongnya. Enak. Jadi ini rasa babi. Udah. Jangan keterusan. Kita makan secukupnya saja. Jangan melampaui batas. Hei Amar, kau bilang kau tidak menyukai bukan? Ya terus, kenapa? Kau mau marah? Ali pun tersenyum. Tidak, sesungguhnya aku mungkin lebih sangat membencimu atas semua perbuatan dan sikap nolmu pada orang-orang. Kurasa kau itu sampah di antara para sampah. Tapi sepertinya anggapanku salah. Setidaknya kau sampah yang masih bermanfaat dan mempunyai nilai kebaikan. Maafkan aku selama ini menganggapmu sampah di antara para sampah. Kau nih gak bisa bedain yang mana pujian, yang mana sarkas ya? Ya terserahlah, aku juga gak terlalu peduli.
End of chapter 3. Bersambung.